Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah dan tetap semangat belajar. Meskipun kita tidak bisa bertemu, tetapi kita masih bisa belajar bersama dengan Bu Nisa. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, kita biasakan untuk berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kita mendapat tambahan ilmu dan paham apa yang kita pelajari. Yuk nak, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada anak-anak didik kami dan berilah mereka pemahaman dan jadikanlah mereka anak yang sholih-sholihah. Amin. Anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar pada pelajaran 6, yang mana pada minggu lalu kita sudah belajar kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam, dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihi salam. Dan Bu Nisa harapkan semoga dari kisah keteladanan Nabi Syuaib ini kita bisa mencontoh sikap Nabi Syuaib alaihi salam. Nah, anak-anak, Nabi Syuaib ini adalah berasal dari suku Madian. Apa itu suku Madian? Suku Madian itu adalah orang Arab sana yang tinggal di sebuah daerah yang bernama Ma'an. Ma'an itu di pinggiran negeri Syam. Ya, itu adalah suku Madian. Nah, suku Madian ini kaumnya bisa disebut dengan kaum Madian. Jadi penduduknya itu disebut kaum Madian. Kaum Madian ini adalah kaum yang tidak mau menyembah kepada Allah. Jadi mereka menyembah berhala, menyembah pohon. Itu yang dilakukan oleh kaum Madian. Kaum Madian ini bekerja sebagai seorang pedagang. Nah, pada saat berdagang, yang mereka lakukan setiap hari adalah berbuat curang. Selain berbuat syirik, yaitu menyembah berhala, mereka berbuat curang dengan mengurangi timbangan pada saat berdagang. Contohnya, ketika ada orang yang membeli beras, misalnya 1 kilo. Di timbangan itu dikasih sebuah barang yang mana nanti kalau jika ditimbang akan bebannya 1 kilo, tetapi tidak sampai 1 kilo isi berasnya. Itu yang dilakukan oleh kaum Madian. Nah, sehingga Nabi Syuaib diutus oleh Allah untuk mengajak kaum Madian untuk menyembah Allah dan menjauhi perbuatan curang itu. Tetapi yang dilakukan kaum Madian itu menolak ajakan Nabi Syuaib. Bahkan Nabi Syuaib diejek, dicela, sampai akhirnya mereka diadab oleh Allah berupa sambaran petir yang sangat dahsyat dan gempa. Akhirnya mereka binasa semua karena mereka tidak mau menyembah kepada Allah dan suka berbuat curang. Nah, untuk selengkapnya kita lihat yuk cerita lengkap dari kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Diperhatikan baik-baik, dicermati baik-baik, dan difahami baik-baik. Yuk kita cermati bersama. Nabi Syuaib alaihi salam berasal dari suku Madian, yaitu orang-orang Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma'an di pinggiran negeri Syam. Saat ini, Syam dikenal sebagai negeri Syria. Kaum Madian kebanyakan bekerja sebagai pedagang karena kota mereka merupakan tempat persinggahan kafilah-kafilah dagang. Kisah Nabi Syuaib ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, diantaranya adalah surat Hud ayat 84-95 dan surat Asy-Syu'ara ayat 176-191.
Diceritakan bahwa kaum Madian ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, mereka dijuluki dengan Ashabul Aikah yang berarti para penyembah pohon. Selain itu, mereka juga telah mendustakan para rasul dengan menyembah berhala. Selain perbuatan syirik, ada kebiasaan buruk yang suka dilakukan kaum Madian, yaitu suka berbuat curang. Mereka mengurangi takaran dan timbangan jika mereka menjual suatu barang. Selain itu, pada saat panen dan harganya murah, mereka membeli barang dagangan dengan banyak lalu disimpan dan ditumpuk. Dan pada saat musim paceklik, mereka menjualnya dengan harga yang tinggi dan mencekik para pembelinya. Allah Subhanahu wa taala pun mengutus Nabi Syu'aib alaihissalam untuk menyeru mereka supaya mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Nabi Syu'aib alaihissalam melarang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nabi Syu'aib alaihissalam mengajak orang-orang Madian untuk menyembah Allah serta berbuat adil dan jujur dalam berjual beli. Bismillahirrahmanirrahim. Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Quran Surat Hud ayat 85. Nabi Syu'aib alaihissalam mengingatkan kaumnya pada kenikmatan yang mereka dapatkan agar mereka bersyukur, serta mereka juga harus bertaubat atas apa yang mereka kerjakan, yaitu perbuatan syirik. Kaum Nabi Syu'aib, yaitu penduduk Madian, tetap tidak mau mengikuti ajakannya. Bahkan mereka mengejek dan mengancamnya bahwa jika bukan karena keluarga Nabi Syu'aib, tentu mereka telah menganiaya Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib pun berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak, kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu. Quran Surat Hud ayat 93. Kaum Madian benar-benar ingkar. Mereka menolak ajakan Nabi Syu'aib alaihissalam, sedangkan Nabi Syu'aib alaihissalam telah bersabar. Bahkan mereka pun menantang Nabi Syu'aib untuk mengazab mereka. Nabi Syu'aib alaihissalam pun merasa khawatir terhadap kaumnya akan azab yang menimpa mereka. Akan tetapi, atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Nabi Syu'aib alaihissalam pun pergi meninggalkan penduduk Madian bersama pengikutnya yang beriman. Setelah beberapa hari Nabi Syu'aib pergi, Allah Subhanahu wa taala pun membinasakan kaum Madian. Mereka disambar oleh petir yang sangat keras disertai dengan gempa yang sangat dahsyat sehingga mereka pun mati bergelimpangan. Kaum Madian pun dibinasakan dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kisah keteladanan Nabi Syu'aib yang mana mereka tidak mau menyembah kepada Allah dan suka mengurangi timbangan, dan mereka diadab oleh Allah berupa sambaran petir dan gempa yang sangat dahsyat. Akhirnya mereka binasa semua pada saat Nabi Syu'aib pindah dengan orang-orang yang beriman. Nah, sikap apa yang bisa kita contoh dari kisah keteladanan Nabi Syu'aib alaihissalam? Yang pertama adalah berbuat jujur, tidak curang. Tidak hanya pada saat berdagang, tetapi pada saat dalam kehidupan sehari-hari kita pun harus jujur. Jujur dalam perkataan dan jujur dalam perbuatan. Kita berkata kepada siapapun harus jujur, dan berbuat kepada siapapun juga harus jujur. Ketika kita belajar pun juga harus jujur. Kita
disuruh kerjakan dengan sejujur-jujurnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan yang kedua adalah taat kepada Allah. Jika kita taat kepada Allah, pasti kita dijauhkan dari azab Allah. Tetapi jika kita bersikap sombong seperti kaum Madian, maka azab pun akan datang. Seperti yang dicontohkan oleh kaum Madian, bahwa mereka menolak ajakan Nabi Syuaib. Jangan sombong, kita masih butuh kepada Allah, kita masih butuh pertolongan Allah. Untuk itu jangan sombong. Azab itu tidak datang hanya di akhirat saja, tetapi di dunia pun kita akan merasakan azab dari Allah. Nah, dan yang terakhir adalah sabar, seperti Nabi Syuaib. Ketika Nabi Syuaib dicela, dihina, bahkan diancam, Nabi Syuaib pun masih sabar. Nah, itulah nak pembelajaran pada hari ini. Semoga kita bisa mencontoh sikap Nabi Syuaib alaihi salam dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kita bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.